Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Howdy Showkey Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video 7 fitur tersembunyi di smartphone Tecno Pova 6 NFC part pertama. Jadi insya Allah saya akan bikin part keduanya ya teman-teman. Nah kemudian fitur ini juga bisa diterapkan di HP Tecno lainnya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan pengaturannya ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru tonton video ini, tonton videonya sampai habis. Kemudian klik like, subscribe, dan jangan lupa teman-teman pencet tanda loncengnya biar tidak ketinggalan tips-tips seputar HP Tecno terbaru dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi fitur yang pertama adalah menyalakan dua lampu senter sekaligus. Nah, caranya kalian bisa masuk ke control center. Nah, kemudian di sini kalian bisa cari menu center. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu, kalian bisa klik tulisan centernya. Lalu di sini ada 3 pilihan, lampu belakang, lampu depan, dan lampu 360 derajat. Nah, di sini kita pilih yang lampu 360 derajat. Nah, maka nanti secara otomatis lampu center yang ada di depan dan di belakang akan menyala secara berbarengan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk fitur yang pertama. Nah, untuk fitur yang kedua adalah jendela mengambang. Nah, caranya kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini kita pergi ke bawah. Kita klik fitur spesial. Setelah itu di sini kita klik jendela mengambang. Nah, di sini jendela mengambangnya kita aktifkan ya teman-teman. Kemudian untuk geser ke atas dengan 3 jari juga kita aktifkan. Nah, ini untuk tutorialnya kalau kalian ingin melihat. Nah, untuk cara penggunaannya, di sini saya akan contohkan. Misalnya di sini saya akan buka aplikasi Google Chrome. Nah, kemudian di sini saya akan usap layarnya ke atas dengan 3 jari seperti ini. Nah, maka nanti seperti ada jendela mengambang ya teman-teman. Atau kalian juga bisa tekan lama pada tombol recent aplikasi. Ini ya teman-teman, kalian tekan lama. Nah, sama saja. Nah, kemudian di sini saya akan buka aplikasi yang kedua, misalnya aplikasi WhatsApp. Nah, maka di sini teman-teman bisa membaca berita di Google Chrome sambil membalas chat teman kalian. Nah, jadi keren sekali. Nah, itu untuk fitur yang kedua. Nah, untuk fitur yang ketiga adalah panel pintar atau smart panel. Nah, jadi panel pintar adalah menu tambahan yang ada di tepi layar berisi berbagai shortcut dan juga aplikasi ya teman-teman. Nah, jadi caranya kita bisa masuk ke pengaturan. Lalu di sini kita bisa pergi ke bawah. Kita klik fitur spesial. Lalu di sini kita klik panel pintar. Lalu di sini kalian aktifkan. Nah, maka akan muncul garis putih ya teman-teman di tepi layar. Nah, ini. Nah, akan muncul garis tepi. Nah, ini untuk cara penggunaannya kalian bisa lihat. Nah, di sini saya akan contohkan. Saya akan kembali dulu ke layar beranda. Nah, untuk cara penggunaannya kalian bisa geser layarnya dari tepi ke tengah, yang garis putih ini ya teman-teman, dari tepi ke tengah. Nah, kemudian di sini akan muncul berbagai aplikasi dan juga shortcut, ada aplikasi WhatsApp, Facebook, dan juga ada tangkapan layar. Nah, di sini kalian bisa edit ya teman-teman menunya, kalian bisa klik edit. Nah, misalnya di sini kalian ingin menambahkan aplikasi lain, kalian tinggal tambahkan. Kalau kalian ingin tambahkan misalnya jam, di sini kalian tinggal klik. Lalu kita klik selesai. Nah, kemudian di sini kita juga bisa membuka aplikasinya secara berbarengan. Misalnya saya akan buka aplikasi Google Chrome. Nah, kemudian saya akan membuka aplikasi kalkulator. Nah, maka akan ditimpa seperti ini teman-teman. Nah, sama seperti tadi jendela mengambang, tapi ini bisa banyak ya teman-teman. Nah, jadi keren sekali. Nah, ini untuk fitur yang ketiga. Nah, untuk fitur yang keempat adalah peringatan pencurian. Nah, kita bisa masuk ke pengaturan. Lalu di sini kalian bisa pergi ke bawah. Kita klik kata sandi dan keamanan. Setelah itu di sini kita bisa pergi ke bawah, kita klik anti pencurian ponsel. Lalu kita klik peringatan pencurian. Nah, di sini kalian aktifkan ya teman-teman peringatan pencuriannya. Nah, di sini sudah ada keterangannya aktif. Nah, kemudian juga kita akan dikasih notifikasi peringatan pencurian. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu. Nah, di sini untuk pengisian daya dilepaskan kita aktifkan. Nah, jadi ketika layar terkunci, HP Tecno kita akan berbunyi jika pengisiannya itu dilepaskan ya teman-teman.
Nah, jadi kalian tidak perlu takut kalau sedang mengisi daya lalu kalian tinggal. Soalnya nanti kalau pengisian dayanya dilepaskan, nanti akan berbunyi. Nah, cara menghentikan bunyinya, itu kalian harus memasukkan kunci layarnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk earphone dicabut juga kalian bisa aktifkan. Nah, jadi saat earphone-nya dicabut, nanti dia juga akan bunyi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk fitur yang keempat. Nah, untuk fitur yang kelima adalah menggandakan aplikasi. Nah, caranya kita masuk ke pengaturan, lalu kita bisa pergi ke bawah. Di sini kita klik fitur spesial, kemudian kita pergi ke bawah, kita klik aplikasi ganda. Nah, maka di sini akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang support untuk digandakan ya teman-teman. Nah, ada Facebook, Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Nah, untuk menggandakannya, kalian tinggal aktifkan pada aplikasinya. Misalnya di sini saya akan gandakan aplikasi WhatsApp. Jadi pada aplikasi WhatsApp saya aktifkan. Oke, dia sedang memasang ya teman-teman. Nah, maka di sini sudah ada keterangan aplikasi clone sudah ditambahkan di layar beranda. Oke, kemudian di sini juga ada coba aplikasi lain, kita klik. Nah, ini adalah aplikasi yang bisa digandakan tetapi hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Karena di sini ada keterangannya, pengalaman pengguna pada aplikasi berikut mungkin akan buruk jika aplikasi diduplikasi. Jadi di sini saya tidak akan menduplikasi atau menggandakan aplikasi di menu ini. Nah, oke, di sini karena WhatsApp-nya sudah digandakan, kita akan cek. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat untuk WhatsApp-nya ada dua ya. Nah, ini yang asli dan ini yang digandakan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk fitur yang kelima. Oke, untuk fitur yang keenam adalah bangunkan layar saat ada notifikasi. Nah, caranya kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini kita bisa pergi ke bawah. Kita klik notifikasi dan bilas status. Kemudian kita klik layar kunci. Nah, setelah itu di sini ada menu bangunkan layar untuk notifikasi. Nah, di sini kita aktifkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa atur terlebih dahulu aplikasinya. Kita klik izinkan aplikasi untuk membangunkan layar. Nah, kemudian kalian tinggal pilih aplikasinya. Misalnya di sini saya akan pilih di aplikasi WhatsApp, tinggal kita aktifkan. Nah, maka nanti saat ada notifikasi WhatsApp, maka secara otomatis layar kita akan menyala ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk fitur yang keenam. Oke teman-teman, untuk fitur yang terakhir ini, fitur yang ketujuh adalah penyematan aplikasi. Nah, cara mengaktifkan penyematan aplikasi, kita masuk ke pengaturan. Lalu di sini kita bisa cari kata sandi dan keamanan. Kemudian kita pergi ke paling bawah, kita klik opsi lanjutan, lalu kita klik penyematan aplikasi. Nah, di sini kita aktifkan ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, untuk cara menggunakannya, di sini saya akan contohkan pada aplikasi Google Chrome. Saya akan klik. Nah, kemudian kalian bisa klik tombol recent aplikasi. Lalu di sini kalian bisa klik tulisan Chrome-nya dan kalian klik sematkan. Nah, di sini kita klik mengerti ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita hanya bisa membuka aplikasi Google Chrome teman-teman. Nah, untuk aplikasi lain itu tidak bisa kita buka. Nah, misalnya di sini saya akan kembali. Nah, di sini kita tidak bisa kembali ya teman-teman. Nah, karena sudah dikunci. Nah, biasanya fitur ini digunakan kalau anak-anak sedang menggunakan HP kita teman-teman. Jadi dia tidak bisa membuka aplikasi lain. Nah, untuk melepas sematannya, di sini kita bisa sentuh tombol kembali dan juga tombol recent aplikasi secara bersamaan. Nah, oke, kita akan tekan lama ya teman-teman secara bersamaan seperti ini. Nah, maka otomatis dia akan terlepas ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke, jadi seperti itu 7 fitur tersembunyi di HP Teknopart pertama. Mungkin segini dulu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.